Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldo Rifki Ramadan dari kelas PS3. Mau mempresentasikan media pembelajaran yang telah saya buat dan kembangkan sebagai salah satu inovasi dalam proses pembelajaran IPS. Khususnya ada materi saya, yaitu materi nasionalisme Indonesia. Media yang saya kembangkan merupakan media pembelajaran berbasis Microsoft PowerPoint yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep nasionalisme secara lebih menarik, sistematis, dan mudah dipahami. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Di antaranya yaitu identitas media yang dikembangkan, terus bahan-bahan dan bentuk media, terus fungsi media, serta cara penggunaan atau cara implementasi media dalam proses pembelajaran di kelas. Saya juga berharap media yang saya kembangkan ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan minat belajar, keterlibatan siswa, serta pemahaman siswa terhadap materi yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama yaitu pengenalan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya kembangkan ini PowerPoint atau PPT. Materinya ini berjudul Nasionalisme Indonesia, Bukti Cinta kepada Tanah Air. Kenapa saya memilih judul ini? Karena nasionalisme merupakan salah satu nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan setiap peserta didik. Di tengah pengembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat, banyak generasi muda yang mulai kehilangan kedekatan dengan identitas bangsanya sendiri. Oleh karena itu, melalui media ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang nasionalisme, tetapi juga diajak untuk merefleksikan bagaimana nasionalisme dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Media ini dirancang dengan tampilan visual yang sederhana namun menarik. Penggunaan warna, ilustrasi, dan susunan materi dibuat secara sistematis agar siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah. Selain itu, media ini dapat digunakan baik secara luring maupun daring karena berbentuk file digital yang mudah diakses menggunakan media-media yang ada di sekolah. Contohnya yaitu komputer, laptop, HP maupun proyektor yang ada di kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan dan bentuk media. Nah, bahan dan bentuk media yang digunakan media pembelajaran ini dibuat menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Bahan utama yang digunakan dalam pengembangan media ini meliputi 1. Teks pembelajaran, terus gambar ilustrasi pendukung, desain grafis sederhana, kombinasi warna yang sesuai dengan karakter materi, terus layout presentasi yang sistematis. Bentuk media yang dikembangkan adalah media visual digital berupa slide presentasi yang terdiri dari beberapa halaman. Media ini dirancang untuk membantu guru menyampaikan materi secara lebih terstruktur dibandingkan metode ceramah konvensional, dibandingkan metode tradisional. Keunggulan dari media ini yaitu menyajikan informasi secara visual, sehingga siswa tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi juga melihat representasi materi melalui tampilan yang menarik. Melalui kombinasi teks dan visual, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak, seperti nasionalisme, identitas bangsa, dan perjuangan nasional. Setelah itu, fungsi media pembelajaran ini apa? Media pembelajaran ini memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi pertama adalah sebagai alat bantu guru dalam menyampaikan materi. Dengan adanya media ini, guru tidak perlu menjelaskan seluruh materi secara verbal. Materi sudah tersusun secara sistematis, sehingga guru dapat fokus pada penjelasan dan interaksi dengan siswa. Fungsi kedua adalah meningkatkan perhatian siswa. Salah satu tantangan dalam pembelajaran IPS adalah
siswanya itu sering menganggap materi sejarah dan kebangsaan sebagai materi yang membosankan. Oleh karena itu, dengan penggunaan media visual, perhatian siswa dapat lebih mudah diarahkan kepada materi yang sedang dipelajari. Fungsi ketiganya yaitu meningkatkan pemahaman konsep. Konsep nasionalisme sering kali dianggap sebagai konsep yang abstrak. Melalui media ini, siswa dapat memahami makna nasionalisme melalui definisi, melalui sejarah, pengembangan, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi keempat adalah meningkatkan motivasi belajar. Ketika siswa melihat media yang menarik, mereka itu cenderung lebih aktif bertanya dan terlibat dalam pembelajaran. Fungsi kelima adalah mempermudah proses evaluasi dan diskusi kelas, karena materinya sudah tersusun secara runtut. Nah, nomor 5, bagaimana cara penggunaan medianya dalam pembelajaran? Nah, saya akan mendemonstrasikan bagaimana media ini digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, guru itu menyiapkan laptop atau proyektor untuk menampilkan medianya kepada seluruh siswa. Setelah itu, guru membuka slide pertama yang berisi judul pertama. Yang berisi judul nasionalisme Indonesia. Pada tahap ini, guru dapat memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik. Misal, siapa yang hari ini menggunakan produk Indonesia? Atau, apa bentuk cinta kalian kepada Indonesia? Pertanyaan sederhana tersebut bertujuan untuk membangun keterlibatan awal siswa sekaligus menghubungkan pengalaman mereka dengan materi yang akan dipelajari. Guru kemudian menjelaskan bahwa nasionalisme itu bukan hanya tentang menghafal sejarah, tetapi juga tentang sikap dan perilaku sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Setelah itu, slide kedua, arti kata nasionalisme. Pada slide berikutnya ini dijelaskan apa pengertiannya. Guru menjelaskan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang didasarkan pada rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Nasionalisme tidak hanya berarti mencintai negara secara emosional, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Setelah itu, guru dapat memberikan contoh-contoh sederhananya. Misalnya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menjaga lingkungan sekolah, menghormati simbol negara, dan mengikuti upacara bendera dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami bahwa nasionalisme bukan hanya konsep teoritis, tapi juga praktik kehidupan sehari-hari. Setelah itu, slide ketiga berisi dasar-dasar nasionalisme. Pada slide ini terdapat 5 dasar nasionalisme, yaitu kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Guru bisa menjelaskan satu persatu. Kesatuan berarti bangsa Indonesia yang beragam tapi tetap satu. Kebebasan berarti bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa penjajahan. Kesamaan berarti seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kepribadian berarti bangsa sendiri memiliki identitas yang membedakannya dari bangsa yang lain. Prestasi berarti nasionalisme juga diwujudkan melalui pencapaian yang mengharumkan nama bangsa. Setelah itu, slide keempat. Awal mula nasionalisme di Indonesia. Sejarahnya. Pada slide ini guru menjelaskan latar belakangnya lahirnya nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme muncul karena
penderitaan rakyat Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Penjajahan yang berlangsung berabad-abad menimbulkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Setelah itu guru juga menjelaskan munculnya organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Salah satunya organisasi Budi Utomo sebagai tonggak awal kebangkitan nasional. Setelah itu, slide kelima, fase-fase pergerakan nasional. Pada slide ini guru menjelaskan perjalanan panjang nasionalisme Indonesia. Fase pertama ditandai lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Fase kedua ditandai perkembangannya organisasi-organisasi pergerakan nasional hingga muncul Sumpah Pemuda tahun 1928. Fase ketiga ditandai perjuangan menuju kemerdekaan dan peristiwa proklamasi 1945. Guru dapat menjelaskan bahwa nasionalisme tidak lahir secara instan, tetapi melalui. Nah, setelah slide ke-5 tadi, slide ke-6 yaitu menjelaskan tentang fase-fase. Tadi kan slide ke-5 fase 1 sampai 3. Slide ke-6 ini menjelaskan fase ke-4 dan ke-5. Pada slide fase ke-4 berkaitan dengan masa Orde Baru. Fase ke-5 berkaitan dengan masa reformasi yang berlangsung hingga saat ini. Nah, guru itu menjelaskan bahwa nasionalisme itu terus berkembang sesuai tantangan zaman. Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan senjata, maka saat ini perjuangan dilakukan melalui pendidikan, teknologi, inovasi, dan pembangunan bangsa. Setelah itu, slide 7. Nasionalisme saat ini. Nah, pada slide ini guru menjelaskan tantangan nasionalisme di era globalisasi. Arus informasi yang sangat cepat memungkinkan budaya asing masuk dengan mudahnya ke Indonesia. Guru menjelaskan bahwa mencintai budaya asing bukanlah hal yang salah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mulai melupakan identitas bangsanya sendiri. Oleh karena itu, nasionalisme diperlukan sebagai benteng agar generasi muda tetap memiliki jati diri bangsa Indonesia. Lanjut slide 8, pendidikan dan kesadaran nasional. Pada slide ini guru menjelaskan pentingnya pendidikan dalam menanamkan nasionalisme. Pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Sekolah itu memiliki peran yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik. Guru itu dapat memberi contoh kegiatan sekolah yang mendukung nasionalisme, seperti upacara bendera, terus peringatan Hari Nasional, kegiatan gotong royong, dan proyek kelestarian budaya lokal. Lanjut slide 9. Slide 9 yaitu menjaga nasionalisme. Pada slide ini, guru itu menjelaskan gimana caranya menjaga nasionalisme itu. Di antaranya, menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai keberagaman, menumbuhkan gotong royong, serta menjaga toleransi. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Guru dapat meminta siswa menyebutkan contoh tindakan nasionalisme yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini dapat membuat pembelajaran lebih interaktif. Lanjut slide 10, yaitu penutup. Pada slide terakhir ini, guru itu memberikan penegasan kembali kepada peserta didik atau siswa bahwa nasionalisme itu bukan hanya warisan masa lalu, tetapi kebutuhan masa kini dan masa depan. Jika generasi muda itu kehilangan rasa nasionalisme, maka bangsa akan kehilangan arah. Sebaliknya, jika nasionalisme terus dipelihara, maka Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan global dan tetap menjadi bangsa yang kuat. Selanjutnya guru
kemudian mengajak siswa untuk menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga ikut berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Demikian pemaparan mengenai media pembelajaran yang saya kembangkan, yaitu media pembelajaran PowerPoint atau PPT yang materinya adalah nasionalisme Indonesia, bukti cinta kepada tanah air. Media ini dikembangkan untuk membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik, meningkatkan pemahaman siswa, serta menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap media ini dapat menjadi salah satu inovasi pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.